Halo netizen, ini adalah all new Honda Accord e-HEV. Jadi ini adalah Accord generasi terbaru yang sekarang memiliki powertrain mesin hibrida ya. Jadi ada baterai dengan bantuan mesin bensinnya. Nah, mobil ini lagi di display di Honda Pondok Indah. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah atau langsung aja kita ngobrol-ngobrol langsung dengan salespersonnya yaitu Bang Tolan. Halo Bang Tolan. Hai Mas. Oke, Mas mau nanya-nanya nih. Iya, boleh. Keuntungan beli di Honda Pondok Indah ini apa aja, Mas? Untuk benefit yang kita dapat nih untuk para customer dan khususnya Honda lovers, di sini kita bisa low DP, bunga 0%, TDP 0% untuk event KKB BCA. Terus kita juga ada namanya free paket hemat 1 untuk unit tertentu ya. Iya. Pokoknya intinya kalau seandainya memang ada mau promo yang menarik, silakan hubungi saya atau nomor di bawah ini. Oke. Jadi banyak lah ya pokoknya Banyak, promonya. pokoknya benefit yang didapat apabila Anda melakukan pembelian di Honda Pondok Indah, itu benefit yang akan didapat tuh akan lebih besar dibandingkan yang lain. Boleh kontak person ke saya boleh. Oke, dan spesialnya juga karena udah mau mudik nih ya. Betul, karena kan mendekati hari raya nih. Iya. Jadi untuk Honda lover semua kan pasti butuh kendaraan nih. Boleh silakan hubungi kontak person di bawah ini. Bisa nanti tinggal tanya TDP berapa, promo apa, terus apa sih benefit yang didapat, bisa nanti tanya-tanya langsung ke saya boleh. Oke, thank you Bang Tolan. Sama-sama. Oke, yuk Ya. lanjut kita review dengan Honda Accord e-HEV ini. Oke, jadi all new Honda Accord e-HEV ini merupakan generasi 11 dari Honda Accord yang udah dijual di Indonesia ya. Jadi lumayan lama ya, ternyata udah 45 tahun Honda menjual Accord ini di Indonesia dan udah nyampe generasi 11 sekarang. Dan untuk yang generasi ke-11 ini, influence dari Amerikanya itu kentara banget karena emang desainnya tuh jadi lebih simple, lebih besar dan lebih minimalis gitu ya. Bener-bener kayak mobil Eropa kekinian dan mobil Amerika sih lebih tepatnya. Jadi apa ya, kalau kita lihat di bagian mukanya, bagian samping, bagian belakang itu tuh semuanya kaku. Karakternya tuh garis-garis lurus semua dan membuat dia tuh jadi lebih long lasting ya harusnya ya. Jadi mungkin di 5 tahun atau 10 tahun ke depan mobil ini tuh masih akan lebih relevan dengan zaman nanti gitu ya. Jadi masih kelihatan awet walaupun dia dari tahun 2024 ini gitu. Jadi mungkin nanti di 2034 mobil ini akan menjadi future classic mungkin ya. Tapi ya intinya gitulah, bahasa desainnya tuh jadi lebih kalem dan lebih apa ya, nggak lebih grand kayak generasi sebelumnya, apalagi 2 generasi sebelumnya gitu ya, yang Jepang banget gitu. Nah, untuk di bagian depan ini memang minimalis sekali ya, dari bagian lampu, bagian grill, dan bagian airdam bawahnya. Bener-bener sporty, rebah, dan apa ya, kayak sporty banget gitu untuk sebuah big sedan seperti ini. Dan ya, gue bilang ini big sedan karena ukurannya tuh membesar dan masuk itu jadi kayak full size sedan lagi. Seperti Accord generasi 8 atau 9 yang lama gitu. Jadi bener-bener besar dan kalau kita lihat dari bagian depannya nih ya, grillnya tuh bentuknya kayak trapesium seperti ini dan di bagian logo Hondanya juga ada aksen biru dan logo Hondanya ini modelnya tuh akrilik karena dia ada radar untuk sistem Honda Sensing yang sangat lengkap sekali. Di bagian atas ini juga ada kamera 360 untuk kamera depannya di sini dan untuk yang di versi Indonesia sekarang dia hadir dalam varian RS dan hanya varian RS saja. Jadi lebih sporty gitu ya tampilannya dan minim chrome gitu di bagian luarnya. Untuk lampunya ini juga serupa dengan CR-V e-HEV ya, yang menggunakan lampu full LED dan dia juga sudah ada adaptive driving beam atau matrix LED yang di bagian tengah. Dan ini gue udah coba di CR-V, canggih banget lampunya, jadi bener-bener bisa akurat mana yang harus disorot, mana yang harus ditembak sama lampu jauhnya dan gak pernah nyilauin dari arah berlawanan atau mobil di depan kita. Jadi bener-bener akurat sekali sistem matrix LED si Honda kekinian ini ya. Walaupun gue coba di Accord, gue coba di CR-V, tapi gue percaya si Accord ini bisa sama bagusnya. Dan ini juga ada cornering light di bagian dalam. Di bagian atas juga ada DRL LED yang gantian sama lampu sein sequential. Dan di bagian samping ini juga ada yang Amerika banget nih, ada side marker berwarna kuning yang sekarang di Civic masih ada nggak sih? Coba kita lihat Civic di sana, sudah tidak ada. Jadi cuma di generasi 10 kemarin ya. Nah, untuk di bagian depan sensor parkirnya ada 4 titik ya di bagian depan dan ada kayak lubang untuk mengaliri udara ke samping. Dan ngomong-ngomong samping, kita lihat velgnya nih. Ini juga velgnya minimalis banget tapi jadi cakep di mobil ini. Dengan ban yang berukuran 18 inci, ukurannya 235/45 R18 dan sebagai penanda kalau ini adalah mobil Honda CBU dan kebetulan ini CBU Thailand, bannya bagus. Michelin
e-Primacy. Jadi ban Michelin Primacy itu udah bagus, dan yang versi e-Primacy ini lebih ke apa ya? Lebih ke mobil elektrik atau hybrid gitu ya. Jadi lebih berkurang mungkin road noise-nya, tapi ya kita tunggu aja nanti kalau kita udah pinjam dari Honda. Untuk rem depan belakang disc brake sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, bla bla bla, dan pasti juga ada regenerative braking khas mobil hybrid ya. Di bagian bawah side skirts-nya juga warnanya hitam gloss, di bagian cover spion juga, dan di bagian bawah juga ada lampu ini ya, bukan lampu, sorry, kamera. Lampu sennya ada di bagian sini, jadi ada kamera di bagian bawah spion. Untuk handle-nya juga seperti ini, minimalis banget, dan dia modelnya tuh grip type seperti ini dengan sensor sentuh untuk kuncinya. Untuk masuk tinggal sentuh bagian dalamnya, dan di kedua handle depan belakang itu ada paddle lampnya ya, jadi cakep banget. Dan untuk kuncinya itu seperti ini. Ntar gua ambil dari kantong dulu ya. Kuncinya basically kunci Honda yang baru ya, yang seperti ini. Dan dia juga ada kunci 1, kunci 2, serta dia juga ada tombol lock, unlock, buka bagasi, dan dia juga ada remote engine start. Jadi kunci dulu dan tekan tombol remote start ini sampai sennya udah kedip 3 kali. Nah itu udah nyala nih, tapi dia nyalanya mau baterainya dulu, mesinnya belum nyala. Jadi enaknya punya mobil hybrid tuh gitu, pas kita nyalain itu nggak langsung nyalain mesin, kecuali kalau baterainya lagi habis ya. Dan di bagian pilar ini juga warnanya hitam gloss ya, di pilar B dan pilar C. Ada window line di bagian atas. Lanjut ke bagian samping dan belakangnya lagi. Untuk bagian belakang ini juga kaku tapi ganteng nih, seperti ini, dengan LED bar yang menyala lumayan sampai nyebrang sih ya. Emang nggak nyambung full karena dia ada logo Hondanya, tapi apa ya, kalau dilihat dari sini lampunya tuh 2 dimensi tapi cakep gitu, jadinya keren banget. Dan sayangnya kalau dibandingin versi versi yang luar gitu ya, dia nggak ada rear fog lamp. Contohnya si CR-V ini kan untuk yang versi RS EHEV dia ada rear fog lamp, tapi di sini nggak ada. Jadi untuk yang di lampu sini ini adalah lampu mundur, dan di bagian belakang emblemnya ada emblem Accord di kiri, di kanan ada emblem RS EHEV. Untuk di bagian belakang juga ada kamera mundur ya. Tadi di sini ada sensor parkir 4 titik di bagian bawah, ada reflektor, dan di bagian bawah di sini ada knalpotnya sebelah kanan. Dan mumpung mobilnya lagi di atas, kita ngintip kolongnya yuk. Jarang-jarang nih kita ngintip kolongnya. Nah, untuk suspensi belakangnya juga udah multi-link double wishbone di situ ya. Tangkinya ada di sebelah kiri. Ya begitulah, jadi jarang-jarang nih kita bisa ngintip kolong mobil karena mobilnya kebetulan lagi di atas panggung ya. Nah untuk di bagian kaca belakang, dia ada defogger belakang yang kayaknya juga ada glass print antena ya. Jadi walaupun dia ada antena shark fin gitu ya, mungkin ada tambahan reseptor gitu lah ya. Dan untuk bagasi juga langsung ngeper gitu ngebukanya. Untuk bagasi juga lega sih sebetulnya ini. Nah mesinnya baru aja nyala. Nah untuk bagasinya kayak nggak ada jeda gitu ya antara lantai bagasi dan baterainya, karena baterainya kayaknya tuh ada di bagian bawah kolong jok gitu ya, jadi nggak makan ruang bagasi terlalu banyak. Dan di bagian bawah lantai bagasi ini cuma ada tire repair kit, padahal kalau misalnya mau masukin space saver itu masih bisa ya, cuma jadinya space saver gitu. Untuk pelipatan jok juga bisa dilipat dari sini, tapi kayaknya lipatnya full ya, dia nggak bisa separuh-separuh, dan tetap ada terang pass-through di bagian situ. Di sini juga ada subwoofer dari audionya yang enak banget ya. Dan di bagian sebelah kanan ada gantungan, di kiri juga, dan udah sih gitu dong. Yuk sekarang kita tutup aja bagasinya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Honda Accord EHEV ini. Nah, enaknya udah pakai hidrolik nih sekarang. Jadi untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang serupa dengan CR-V RS EHEV ya, yaitu mesin 2000 cc 4 silinder naturally aspirated dengan bantuan motor listrik dan baterai yang nanti akan gue cantumin di layar ya. Pokoknya tenaga gabungannya itu sekitar 207 PS, dan dia nggak punya transmisi, tapi dia punya kayak semacam ya apa ya, kayak reduction gear di mobil-mobil hybrid lainnya gitu ya. Makanya orang bilangnya eCVT ke roda depan. Dan untuk rom mesinnya juga sama rapihnya seperti di CR-V gitu ya.
tetap ada kabel oren-oren khas mobil hybrid, dan di bagian kap ini juga ada shock hidrolik 2 buah dengan peredam yang lumayan merata. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari all new Honda Accord RS eHEV ini, dan ini merupakan kabin yang sangat minimalis dibandingin generasi sebelumnya ya. Jadi bisa dilihat ya di sini sekarang ada ambient light yang bisa warna-warni, nanti kita akan lihat cara ngaturnya gimana. Dan untuk di bagian joknya dia juga sudah full kulit dengan aksen merah karena ini ada yang RS gitu ya. Jadinya ada jahitan-jahitan merah. Pengaturan joknya dia bisa diatur naik turun, maju mundur, rebah atau tegak, dan ada lumbar support 4 arah juga bisa diatur naik turunnya. Dan dia juga sudah ada side airbag, curtain airbags, dan ada dual knee airbags serta dual airbag, jadi total ada 8 airbag. Oke, sekarang kita masuk ke interior dulu. Nah, untuk di bagian interiornya ini tuh rendah sekali. Jadi gue udah berapa kali nyetir sedan atau hatchback yang lumayan rendah gitu, tapi kayaknya belum ada yang serendah ini gitu. Bahkan ini pertama kalinya kayaknya gue naik sedan atau naik sebuah mobil gitu ya, joknya gue naikin saking rendahnya bentuk cupnya, jadi agak ngeri gitu kalau lihat depan. Tapi untungnya ada kamera 360 tadi ya. Sebagai perbandingan, kalau Mazda 3 gitu ya, Mazda 3 orang bilang kayak oh duduknya rendah banget, ini lebih rendah lagi, jadi bener-bener sporty dan apa ya, bener-bener buat jalan jauh gitu rasanya. Jadi kayak apa ya, kayak karakternya tuh lebih ke kenyamanan bukan untuk kepraktisan, jadi lebih driver's car gitu. Nah, untuk setirnya ini juga serupa dengan CR-V ya, jadi ada jahitan merah di bagian dalam, sudah lapis kulit, dan pengaturannya memang masih manual sayangnya, tapi seenggaknya ini ergonomisnya dapat banget, bisa tilt dan teleskopik. Nah, di sebelah kiri ini ada tombol-tombol buat audio, steering switch, ada cruise control, pastinya juga sudah ada Honda Sensing untuk ngatur jarak adaptive cruise control, ada pedal shift di bagian belakang, ada tuas lampu yang sayangnya tadi yang nggak ada rear fog lamp seperti di CR-V, sudah auto headlamp dan sudah auto wiper juga. Instrument clusternya, yuk langsung kita nyalain aja. Di sini ada power buttonnya, kita nyalain yuk. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau udah nyala, cakep sebetulnya sih instrument clusternya. Oke, kita matiin lagi dan kita nyalain kontaknya aja biar nggak bau ya, karena kan mesinnya kadang suka nyala. Oke, jadi instrument clusternya seperti ini. Dia layar LCD yang banyak banget informasinya, tapi dia pakai model layar yang baru ya, jadi bukan kayak si CR-V atau Civic yang konfiguratornya itu ada di bagian dalam dial tachometer atau speedometernya, melainkan dia kayak Mercy MBUX 2.0 gitu yang di tengahnya doang yang bisa diatur. Jadi displaynya itu fix walaupun temanya bisa diganti. Jadi di sini ada tampilan kayak buat layar peringatan, power flow, MID, range and fuel, jadi kayak sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata dan instan, kecepatan rata-rata dan waktu berkendara, sambungan audio, navigasi, terus driver attention level, seatbelt warning, safety support ini kayak buat nyalain road departure mitigation, sensor parkir, dan ada CMBS ya atau collision mitigation support, dan ada layar kosong, setting brightness, setting HUD, stability control, dan setting instrument cluster. Nah, ngomong-ngomong HUD, dia juga lumayan besar nih, kayak lebih besar dari CR-V gitu ya. Dan enaknya kalau di Accord ini dial yang sebelah kiri itu full untuk ganti-ganti mode HUD doang, jadi nggak buat layar yang sebelah kiri gitu ya. Jadi dia punya dial sendiri. Di sini bisa kita ganti nih kayak customize display, menu konten, display konten, dan koneksinya bisa kita ganti-ganti dari sini kayak telepon, FM, AM, USB, Bluetooth, CarPlay dan Android Auto. Terus ada kayak kompas gitu ya tadi ya, dan speedometer. Dan kalau kita nyalain cruise control, dia jadi ada indikator cruise control dan pengaturan jaraknya gitu. Nah, ngomong-ngomong cruise control, kalau misalnya kita ganti ke mode cruise, kita aktifin cruise control, dia jadi tuh seperti itu.
dan biasanya ada gambar mobil lah di tengahnya, kurang lebih mirip seperti di Honda lainnya lah ya. Nah lanjut ke sebelah kanan, di sini ada ventilasi AC yang ini juga minimalis banget kayak Accord atau CR-V baru, dan unik ya, adjusternya tuh kayak gini, kayak hammerhead shark gitu, dan bisa dibuka tutup. Di bawah ada laci kecil. Untuk pedal dia sudah yang model sporty gitu ya, yang ada chrome-nya, dan ada footrest untuk naruh kaki kiri, ada tuas untuk membuka kap mesin, dan tombol untuk membuka bagasi. Untuk door trim ini juga sudah full kulit ya, sampai atas sini soft touch doang, tapi nggak kulitnya di sini dan di armrest. Di bawah wajar kalau plastik, dan di bagian handle ini juga serupa dengan CR-V, ada ini juga memory seat 2 slot, dan sudah all auto power window yang nggak ada di CR-V. Ada window lock, central locking, pengaturan spion, bisa dilipat, dan ada pengaturan kacanya. Nah untuk di bagian bawah audionya seperti ini. Dia audionya dari Bose, 12 speaker sama seperti di CR-V juga. Ada tweeternya di sini, dan dia juga sudah ada active noise cancellation. Jadi audionya bisa lebih superior lagi karena nggak perlu peredam banyak-banyak. Dia memanfaatkan mikrofon yang ada di bagian sini, di bagian sini, dan di bagian kabin belakang kalau nggak salah juga ada, biar mengeluarkan frekuensi berbalik dari suara dari luar gitu, kayak contohnya suara ban, suara angin, suara motor dari luar gitu ya. Makanya dia bisa kedap banget, walaupun peredamnya kalau kita bongkar itu nggak terlalu banyak kayak di CR-V gitu contohnya. Itu kan kayak orang bilang peredamannya kurang banyak, tapi dengerin dulu audionya. Nah untuk di bagian atas ini juga ada lampu-lampu kabin gitu ya, yang bisa disentuh untuk nyalain individual atau buat ngikut pintu, dan spion tengah ini juga sudah auto dimming. Untuk di bagian atas di sini juga ada panoramic sunroof ya. Jadi walaupun dia headlinernya hitam, dia tetap berasa lega nih. Tadi pas pertama kali gue masuk kayak wow, lega banget. Dan ada tempat naruh kacamata juga. Sun visor di sebelah kiri dan kanan ini juga ada lampunya, andaikan CR-V punya ini, dan ada ini juga ya, bisa digeser. Jadi bisa nutupin sinar matahari berlebih, dan ada card holder di kanan dan kiri. Nah lanjut ke head unitnya. Nah ini nih yang asik nih. Jadi head unitnya ini canggih sekali, beda dengan Honda Accord yang lama, beda dengan Civic, beda dengan CR-V, karena ini sistem Honda terbaru yang sudah ada Google Automotive-nya. Jadi dia punya Google Assistant, ada Google Maps, dan kalau kita aktifin, nah ini kita setting dikit lah ya. Oke. Tadi udah gua pairing secara hotspot gitu ya. Kita tinggal turunin aja ke bagian navigation. Nah, langsung muncul petanya. Kita lagi ada di Honda Pondok Indah, dan langsung muncul tuh kayak tampilan-tampilan. Ntar kita tutup dulu biar warningnya hilang. Cakep banget. Dan pastinya kita bisa nyari alamat di sini, kayak contoh kita cari bakmi. Tuh, langsung nongol semuanya. Bakmi terdekat di bagian sini. Jadi lapar. Dan SPBU, langsung muncul SPBU terdekat dari posisi kita berada. Jadi benar-benar lengkap, dan kalau misalnya kita sambungin ke akun kita, ya nanti kita udah login gitu ya, kita bisa ditampilin gitu kayak icon-icon yang bisa kita save. Misal kita udah set rumah atau kantor gitu, alamat-alamat yang kita simpen nanti akan nongol semua langsung di bagian sini. Dan trafficnya juga bisa kita lihatnya di sini, mana yang merah, mana yang hijau gitu ya. Ini Jakarta pasti banyak yang merah lah ya. Dan ya pokoknya udah Google Map kayak kita pakai handphone. Walaupun kalau misalnya kita mau pakai Apple CarPlay, Android Auto itu juga tetap bisa. Ada koneksi FM juga, dan di sini ada aliran daya, dan oh ya hampir lupa, untuk Google Assistant ini juga kayak voice command mobil pada umumnya. Jadi kita tinggal bilang atau atur suhu ke 20 derajat. Sip, mengubah suhu jadi 20 derajat. Nah seperti itu. Jadi ya sama kayak hey Mercedes gitu ya. Gue pengen bilang hey ini, takutnya nanti yang dari handphone gue malah nyaut gitu. Jadi kita pencet dari sini juga bisa. Kurangi temperatur ke 18 derajat. Sip, mengubah suhu jadi 18
terus dia so akrab gitu kayak ngomongnya sip. Ya pokoknya gitulah. Atur fan speed ke level 1. Maaf, saya nggak mengerti. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi fan speed ini bisa diatur, dan untuk tampilan AC-nya dia seperti ini. Jadi fan speed itu ada di bagian bawah, synchronize, mode AC, sirkulasi udara, zona AC, dan suhu paling panasnya itu di berapa ya? Ini ada bunyi haptic feedbacknya juga di bagian ini. Dan kalau bentuk lucu juga. 32 derajat. Paling dinginnya itu di 18 derajat tadi ya. Nah, untuk pengaturan yang lebih simple gitu ya, nanti akan gue jelasin di bagian sini karena ini unik banget. Jadi lanjut di bagian head unitnya, kita juga ada pengaturan kendaraan yang pastinya lengkap sekali, khas Honda. Dan gambar Accord ini bisa kita putar-putar. Wih, kayak di game loh, halus banget. Mirip di head unitnya BYD tapi lebih enak dilihat. Dan bisa kita ganti juga nih, tuh mobilnya jadi di sebelah kiri. Dan di bagian menu kita bisa ganti warna mobilnya. Mobil yang warna putih kita ganti warna putih, atau kalau kita beli yang merah jadi warna merah. Ada biru juga. Gila, ini cakep banget. Dan kayak ada ini loh, ada panah-panahnya gini untuk ngatur settingan yang terdekat dari gambar mobil ya. Contoh pencahayaan, ada adaptive headlamp, ada delay lampu interior, terus ada timer lampu utama auto cut off buat lampu eksterior, terus integrasi lampu utama dengan wiper. Ada ADAS-nya ini untuk peringatan jarak antara mobil di depan itu mau jauh, normal atau deket. Tuh, bunyi haptic feedback-nya juga enak gitu ya. Ada peringatan di heads up display, bip kendaraan depan terdeteksi ACC, dan kayak ada bidikannya gitu. Picu, keren. Sistem notifikasi kendaraan di depan bergerak. Oh, ini kayak departure warning system ya. Jadi kalau mobil depan udah maju dari lampu merah gitu misalnya, dia akan memperingati biar kita nggak diklaksonin mobil belakang. Bip penghentian majuan menjaga lajur ini. Oh, lane keeping assist. Agak susah ya untuk bahasa Indonesia ya. Gue lebih biasa bahasa Inggris. Tapi kalau ini kita lihat satu-satu aja. Ada driver attention monitor yang bisa ngingetin lewat getaran setir dan bunyi-bunyian. Terus ada apa lagi nih? Di bagian bawah ada satu lagi nih. Oh, setelan sensor belakang. Oh, buat ini ya, kalau kita lagi direct trailer. Lanjut lagi nih di bagian pengaturan posisi pengemudi. Ini kayak buat ngaktifin memory seat dan incident trail exit. Ada tadi ya setting lampu, setting individual untuk drive mode. Jadi untuk drive mode selain ada ikon normal dan sporty juga ada individual. Kayak powertrainnya mau ikon sport atau normal. Steeringnya juga bisa pilih normal atau sport. Adaptive cruise control juga bisa dipilih mau responsivitasnya normal atau eco. Jadi kalau eco tuh lebih ke nyantai gitu ya untuk nambah kecepatannya. Dan di bagian indikator apa sih namanya ini? Oh, ini untuk tampilan instrument clusternya mau normal atau sport. Kalau sport ya jadi merah di bagian sampingnya. Lanjut lagi di bagian sini ada kalibrasi untuk TPMS, dan gila grafiknya cakep banget. Setting ininya instrument cluster atau HUD juga bisa disetting dari sini. Unit efisiensi bahan bakar gitu-gitulah ya. Rear set reminder juga ada. Terus ada keyless access setting untuk bunyi bipnya bisa disetting. Lampu flash untuk kedipan lampu hazardnya ya, seperti itu. Dan ada remote engine start juga bisa diaktifin dari sini. Setelan pintu ada auto door lock atau door unlock, ada walkway lock, auto folding mirror, dan setelan umum ini untuk ya settingan bahasa dan gitu-gitu. Setting tampilan, privacy, koneksi ke smartphone mirroring, setting untuk kamera, line watch dan multi view-nya juga. Terus setting buat Google, ini kayak buat asisten dan kirim masukan ke Google. Voice control, setelan lanjutan ini untuk kayak setting aplikasi gitu. Ada setting keamanan juga untuk
ya update fitur gitu ya, atau update security patch lah kayak di handphone lah basically. Terus ada pengaturan profil juga, jadi bisa nyimpen memori 1, memori 2 berdasarkan kunci yang kita pegang. Dan ada trip komputer kayak current drive, trip A, trip B, ada AM, pembaruan sistem atau update update ya kayak update handphone gitu lah ya. Dan kayak ada aplikasi untuk nyimpen voice recording kayak di Hyundai gitu. Dan ya kurang lebih head unitnya seperti ini aja. Dan di bagian sebelah kirinya juga ada layar yang fix ya, kayak buat volume. Terus ada setting AC tadi di bagian bawah, jam digital buat mute. Dan untuk kameranya dia diaktifkan dari ujung tombol ujung tuas wiper dan lampu. Ini untuk kamera 360-nya seperti ini. Tampilan curve view juga ada. Dan ini untuk ngatur brightness. Sedangkan untuk khasnya Honda ya, kalau Line Watch itu bisa diaktifin lewat kita ngesen kiri atau tekan tombol yang ada di ujung tuas lampu. Ya, kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian head unitnya. Nah, lanjut ke bagian bawah. Di sini juga ada experience selection dial. Jadi kayak semacam dial untuk ngatur shortcut gitu. Jadi untuk setting auto AC, auto cool, auto hot, ada max cool juga, terus on off kipas dan AC-nya, quick defrost, setelan ini juga untuk kayak beberapa fitur shortcut gitu ya. Terus ada kayak tambahan untuk fungsi yang di sini, dan ada setting jam juga atau tampilan jam di sini. Sayangnya dari dial ini nggak bisa untuk setting volume, jadi sangat disayangkan gitu ya. Dan di sebelah kanan dan kirinya itu juga ada shortcut untuk ngatur suhu ya, paling dinginnya berapa dan paling panasnya berapa, tadi udah gue jelasin. Di sebelah sini juga ada ventilasi AC, dan itulah ya. Untuk di bagian dashboard ini juga hampir mirip-mirip seperti di bagian dashboardnya CR-V atau di Civic gitu ya, yang display bukan display, ventilasi AC-nya tuh minimalis dan kayak nyaru gitu, kayak seakan-akan ventilasi itu panjang banget. Dan di bagian bawah sini juga ada wireless charger, USB-C untuk ngecas dan koneksi. Untuk tuas transmisi juga seperti ini, jadi dia modelnya tuh yang masih tuas beneran gitu ya, belum tombol kayak si CR-V yang di luar ya, PRND doang. Untuk drive mode-nya ada di sini, ada ikon, terus ada normal, ada sport, dan tadi ada individual ya. Di belakangnya juga ada mode EV untuk memprioritaskan dari mode EV, dan kalau ditahan, seingat gue dia di charge ya. Nah, dia mesinnya jadi nyala terus untuk ngecas si level baterainya. Dan di belakang juga ada electronic parking brake dengan brake hold, ada 2 buah cup holder, dan dia juga punya fitur Honda Connect nih. Jadi selain fitur-fitur yang kayak di CR-V gitu ya, sekarang dia punya digital key, jadi kayak wuling gitu, yang tinggal memanfaatkan Bluetooth dari handphone kita untuk buka mobil ini. Jadi sebetulnya nggak perlu ngantongin kunci lagi gitu kalau misalnya kita pengen gitu. Dan di belakang center konsol ini juga ada tempat penyimpanan yang dalam sekali, ada power outlet 12 volt, dan kayaknya nggak ada ambient lightnya ya. Tapi di atasnya ini juga empuk nih soft touchnya. Di bagian glove box, soft opening, ada pemadam api ringan juga, dan juga ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Honda Accord e-HEV ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke interior belakangnya dari all new Honda Accord RS e-HEV ini. Nah, untuk di bagian belakang juga surprisingly lega, seperti full size sedan pada umumnya gitu ya. Ini ada posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jari lebih. Ada seat back pocket di kanan, dan di bagian kiri di belakang center console juga ada ventilasi AC dengan 2 buah USB-C charger. Di bagian tengah masih ada gundukannya karena mungkin untuk knalpot, atau mungkin di luar ada yang versi all wheel drive kali ya. Dan untuk di bagian atas dia juga ada panoramic sunroofnya tadi ya, yang benar-benar memberikan rasa lega karena plafonnya yang hitam. Nah, untuk di bagian
lampu belakangnya juga kayak di HR-V atau di CR-V ya, yang model sentuh gini. Masih ada mikrofon lagi untuk kita nelpon atau buat apa namanya tuh yang active noise cancellation itu loh, yang kayak di CR-V juga. Untuk di bagian jok ini juga full kulit sama seperti di depan, dan untuk headrest dia ada 3 ya, tapi untuk yang di tengah dia nggak bisa dinaik turunin. Untuk armrest kita coba turunin. Oke, ada cup holder ternyata di sini, dan ada akses ke bagasi. Dan emang dia turun banget sih, tapi pas sih jadinya dengan settingan apa ya, seginilah gitu. Jadi sama seperti di pintu, ada isofix points juga pastinya, dan untuk door trim di belakang juga soft touch sampai atas, nggak kayak CR-V. Dan di bagian sini juga empuk, ada jahitan merahnya, all auto power window pastinya, dan juga sudah ada sunshade ya. Nah seperti ini. Set. Di bagian bawah ada speaker, ada tweeter, dan ada door pocket yang sekaligus jadi cup holder. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari all new Honda Accord RS eHEV. Iya, sekarang kita keluar aja dan kita turun panggung juga. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Honda Accord RS eHEV 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Honda Pondok Indah ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih buat menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.